Apa yang terjadi dikala Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, menegur Rasulullah? Maka di pertemuan kali ini insyaallah kita akan berbincang bersama, mempelajari bersama, mengkaji bersama surah Abasa, yang dimana suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabaikan, berbuka masam ketika ada seseorang atau seorang sahabat yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengadukan sesuatu, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikannya dan mengutamakan kepentingannya kepada orang-orang yang belum tentu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tilawah bersama surah Abasa dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا
وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ya, teman-teman, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel kami. Ya, setelah kita tilawah bersama, mari kita belajar bersama makna dari surat Abasa yang akan kita pelajari bersama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat di dalam surat Abasa ini, maka ada suatu sebab turunnya ayat-ayat ini, di mana surat ini turun. Di antara sebabnya ialah dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, tak acuh ketika datangnya salah satu seorang sahabat yang sangat terkenal, yang dikala itu sahabat tersebut memiliki buta matanya. Salah satu muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala fajar kadzib, maka sahabat tersebut yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijelaskan mengapa beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ingin berkonsultasi sesuatu, bisa jadi ingin menanyakan sesuatu. Di mana sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum tentunya salah satu sahabat yang keimanannya tinggi juga. Namun dikala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam ketika sahabat tersebut ingin mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ingin bertemu dengan para pembesar Quraisy yang mereka masih belum masuk Islam. Berharap ketika dia bisa bertemu, mereka akhirnya bisa masuk Islam dan bisa membawa jamaahnya masuk Islam juga seperti mereka juga. Maka Allah Subhanahu wa taala seketika menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu dengan surat ini, Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Orang yang buta, yaitu sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
Dan tahukah engkau, wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Barangkali dia ingin bertanya sesuatu, ingin merubah dirinya menjadi lebih baik karena dia telah berbuat dosa ataupun berbuat kesalahan dalam suatu amalan. Wa ma yudrik la'allahu yazakka. Bisa jadi dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Maka siapa yang luput dari dosa? Semua orang mempunyai dosa. Maka sebaik-baik orang dikala mereka berdosa, ya, memiliki kesalahan, maka mereka bertaubat. Siapa tahu di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu sahabat tersebut ingin mencucikan dirinya dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau bisa jadi dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Aw yadzakkaru fatan, ingin mencari ibrah, ingin mencari pelajaran yang bermanfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu yang dimaksud ialah orang-orang Quraisy yang akan didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka bersombong, memiliki seakan-akan memiliki banyak kedudukan dan memiliki harta. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang demikian, fa antalahu tasodda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, dibandingkan dengan orang yang jelas-jelas sudah masuk Islam, hendak bisa jadi ingin mencucikan dirinya dari dosa. Fa antalahu tasodda wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, pelajaran ataupun petunjuk darimu, wa huwa yakhsha, dan juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mensucikan dirinya, fa anta lahu talaha, fa anta anhu talaha, justru engkau malah mengabaikannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau demikian wahai Nabi? Bisa jadi dia ingin mensucikan dirinya, ingin berubah, ingin memperbaiki dirinya lebih baik dibandingkan orang yang hendak kau datangi, orang yang jelas masih beragama selain Islam. Fa'angta anhu talaha, fa'angta anhu talaha, kalla innaha tadhkira, sekali-kali jangan kau lakukan itu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Faman syaa dzakara, maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, di dalam kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para utusan, yaitu para malaikat. Al-Qur'an sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat. Kiramim bararah, yang sangat mulia dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tegas dari Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pelajaran penting juga bagi kita, bagi seorang muslim, dikala ada teman-teman kita ataupun saudara kita ketika hendak mensucikan dirinya, ingin dialog ataupun ingin ngobrol santai, maka
luangkanlah waktu untuk mereka. Bisa jadi mereka ingin mendapatkan hidayah yang lebih banyak. Bisa jadi mereka ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Meskipun kita ilmunya tidak setinggi para ulama, maka menyampaikan satu ayat itu adalah tugas kita. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah meskipun satu ayat. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka hendaklah kita memperingati, memberikan pelajaran bagi setiap orang jikalau mereka membutuhkan, meminta. Nah, teman-teman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutilal insanu ma akfara. Celakalah di sini dengan kata qutil. Allah Subhanahu wa taala datang dengan kata qutila yang bermakna dalam bahasa Arab ialah dibunuh. Dari kalimat qatala yaqtulu. Namun qutila bermakna dibunuh. Namun di sini bermaksud ialah celakalah, ancaman bagi manusia. Qutilal insan ma akfarah. Alangkah celaka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman. Min ayyi syai'in khalaqa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, kenapa engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari apa kamu diciptakan? Agar kita berpikir sebagai manusia, dari apa kita diciptakan? Maka kita diciptakan dari hal yang sangat hina. Min nutfatin. Apa itu? Mani. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan setetes mani yang sangat hakir, yang sangat hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan, maka menyempurnakan ciptaan tersebut menjadi manusia yang bisa berjalan, yang memiliki tangan, bisa makan, yang memiliki kaki, bisa berjalan dan juga bisa beraktivitas yang lainnya. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih manusia itu diciptakan sampai mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Buat apa mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka diciptakan dari sesuatu yang sangat hina. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jalan hidupnya, takdirnya. Dia akan masuk surga ataukah masuk neraka. Dia akan menjadi orang muslim ataukah mukmin ataukah kafir. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berhak untuk membesar-besarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara. Kemudian pun jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan, jalan menuju ketaatan. Allah Subhanahu wa taala lah yang memudahkan jalan menuju keberhasilan, kesuksesan dunia ataupun akhirat. Menjadi orang kaya, menjadi orang pintar, menjadi orang terkenal. Itu Allah Subhanahu wa taala lah yang membimbingnya dan yang menghantarkannya ke posisi tersebut. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, thumma amatahu fa'aqbara. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Maka inilah hakikatnya manusia. Kalau mereka hidup, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia untuk beramal, untuk persiapkan demi amal, demi alam keabadian di surga. Maka sebelum menjelang kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sini akan memasuki liang kubur. Manusia diciptakan dari tanah,
dan akan kembali ke tanah. Min nutfatin khalaqahu faqadara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian jika ia menghendaki, dia akan membangkitkannya kembali. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia tersebut dibangkitkan kembali di hari kiamat, maka manusia tersebut akan bangkit karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Jangan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia tersebut, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan apa yang kita makan. Memperhatikan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Maka semua yang kita dapatkan berupa makanan, air minum, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lihat dari mana kita mendapatkan kenikmatan. Maka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepadanya? Maka Allah Subhanahu wa taala sangat di sini terheran-heran dengan manusia yang mereka diciptakan tujuan untuk beribadah, namun malah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Telah kami curahkan air melimpah dari langit, hujan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tumbuhlah dari bumi-bumi tersebut apa? Tumbuhan-tumbuhan dan biji-bijian. Anna sababna thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Dan juga selain tumbuh-tumbuhan ialah anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan juga zaitun, pohon zaitun, dan juga pohon kurma. Kalau di Indonesia maka ada pohon pisang, pohon mangga, pohon rambutan. Semua Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Jikalau Allah taala tidak berkehendak, maka tidak mungkin mereka berbuah. Tidak mungkin mereka tumbuh. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Wa hadaiqa ghulba, dan juga kebun-kebun yang rindang. Kita lihat di sekitar kita banyak kebun yang rindang. Wa faqihata wa abba, dan juga buah-buahan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan, yang diberikan pada kita sebagai fasilitas untuk berbekal menuju alam keabadian, yaitu surga, yang dimana ini adalah tempat persinggahan saja. Tempat kembali kita adalah surga. Wa faqihata wa abba, bahkan sampai rumputan, itulah Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Mata'an lakum wa li'an'am. Semua ini demi kesenangan kita di dunia dan juga hewan-hewan ternak yang kita miliki. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang suara yang memekakkan, yaitu berupa tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Fa idza ja'atis sakhah, apa yang akan terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Ketika itu orang-orang akan melarikan diri dari saudara-saudaranya, dari yang mereka cinta, dari yang mereka sayang. Anak-anak mereka ditinggal, keluarga-keluarga mereka ditinggal, bahkan istri-istri mereka ditinggal. Karena sangat mengerikan pada hari itu
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, bahkan ibu bapaknya yang telah melahirkan dan telah membesarkannya ditinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya. Wa fasilatihi allati tuwi wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena hari itu mereka mempunyai kesibukan masing-masing, menyelamatkan dirinya, memikirkan masa depan mereka, apa yang akan terjadi lagi dengan mereka. Wujuhu yawma idzin musfirah, dikala itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Itu mereka orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, senantiasa beramal kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah atau sedikit amal kejelekan mereka. Maka di hari itu wajah mereka berseri-seri karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat yang begitu besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Mereka tertawa gembira ria. Padahal itu adalah terjadinya hari kiamat. Mereka orang-orang yang beriman, mereka tersenyum gembira ria, tidak takut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kabar gembira bagi mereka. Ini loh tempat menanti setelah kejadian kiamat ini, kau akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena mereka gembira, maka mereka pun bersyukur. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Dan ada pula wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Mereka wajah-wajahnya ada yang buram, tertutup oleh kegelapan. Seakan-akan mereka sangat susah, sangat sedih, begitu muram wajahnya, seakan-akan di depan wajahnya ada yang menghalanginya, membuat wajah mereka jelek, membuat wajah mereka muram, hitam. Saking takutnya dan khawatirnya mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tertutup wajah-wajah mereka. Tarhaquha qatarah. Mereka lah adalah orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan adanya hari kiamat, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan nabi mereka. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka lah orang-orang yang kafir dan durhaka, kafaratul fajarah, dan mereka ahli maksiat. Naudzubillahi minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kekafiran, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kufur, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan bersama orang-orang yang selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, selalu berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selalu memegang agama Islam ini hingga akhir zaman, hingga hari kiamat yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari surat ini kita mengambil faedah sangat banyak. Kita harus menghargai orang-orang yang datang kepada kita meminta nasihat, meminta usulan, ataupun minta yang lainnya. Kita harus menghargai mereka, jangan sampai kita mengecilkan mereka dan
lebih memikirkan kepentingan pribadi kita yang dimana itu belum pasti. Kita harus memikirkan teman yang sekitar kita, ataupun bahkan orang yang tidak kita kenal tiba-tiba datang meminta nasihat, meminta petunjuk, meminta sesuatu, maka hendaklah kita untuk berusaha memberikan sesuai apa yang kita bisa. Dan dari surat ini pun kita mengambil faidah bahwasanya hendaklah kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, karena ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebelum mereka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka takut yang sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya dan juga mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita kaji di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita agar selalu menjaga keimanan kita hingga akhir hayat, terkhusus dalam menuntut ilmu, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat, ataukah laknat jikalau kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan peduli dengan Al-Quran. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan Al-Quran ini syafaat di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang semoga yang kita bahas malam ini. Silakan jika ada yang mau sharing-sharing ataupun bertanya, bisa di kolom komentar. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar bersama, mentadabbir bersama surat Al-Kahfi, InsyaAllah di hari Jumat. Adapun besok kita lihat kondisinya. Jika tidak ada, maka mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.